senjata buruh itu kan kalau kata tokoh-tokoh sosialis itu ya melakukan aksi pemogokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah komunitas jejak Islam untuk bangsa. Kali ini kita ngobrol bersama Sapta, pegiat JIB juga. Kita akan coba ngobrol tentang Hari Buruh nih, terutama dari faktor sejarahnya gitu. Kan kita udah masuk bulan Mei, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Nah, ngobrolin buruh kan kesannya tuh komunis banget, kiri banget gitu ya. Tapi kita pengen ngasih perspektif lain dari sudut pandang sejarah Islam di Indonesia. Ada nggak sih kaitan Hari Buruh gitu? Atau mungkin sebagai pembuka, gimana sih kapan gerakan buruh itu muncul di Indonesia atau Hindia Belanda? Pasti kan konteksnya modern ya kalau buruh ini kan. Ya, pertama sebelum kita berbicara soal gerakan buruh ya, itu pasti kita akan bicara terlebih dahulu bagaimana awal mula industrialisasi di Hindia Belanda dulu gitu, Mas. Betul, karena ekonomi ya. Iya, karena kan kelas buruh atau kelas pekerja itu kan baru muncul ketika masa industri itu mulai berkembang. Di Eropa pun juga begitu kan. Sebelumnya itu belum ada kelas buruh, tapi ketika terjadi revolusi industri sekitar abad 18, abad 19 itu kan lagi puncak-puncaknya barulah muncul yang namanya kelas buruh. Nah, di Indonesia atau dulu Hindia Belanda itu sebenarnya juga terjadi pola yang serupa. Kalau dulu itu kan kita kan masih menganutnya sistem ya sama kurang lebih seperti feodal mungkin lah ya, di mana masyarakat kebanyakan bertani, berkebun, yang ada yang punya tanah sendiri, ada juga yang dia bekerja kepada tuan tanah ya kan, bupati atau kepala priai, nanti bagi hasil gitu kan. Nah, tapi nanti kemudian sistem itu berubah ketika masuk sistem ekonomi dari kolonialisme. Itu kurang lebih tahun 1870-an tuh yang namanya sistem ekonomi liberal. Kalau sebelumnya itu kan ada sistem tanam paksa ya, Iya betul, 1830. kultur stel-sel ya. Iya, di mana pemerintah itu mewajibkan masyarakat nih untuk menanam. Nanti komoditas hasilnya, tertentu. nanti hasilnya diserahkan ke pemerintah. Nah, tapi itu kemudian nanti mendapat kritik nih di parlemen Belanda di sana, bahwa dengan sistem tanam paksa itu dianggap merugikan penduduk pribumi dan merugikan pengusaha Belanda gitu. Berarti udah mulai ada kepedulian ya ke orang-orang pribumi gitu. Iya, tapi kepeduliannya itu juga ya sebenarnya karena faktor ekonomi juga, karena pengusaha-pengusaha Belanda itu tidak dilibatkan dalam sistem perekonomian di tanah jajahan mereka. Nah, akhirnya berubahlah itu, kalau ekonomi liberal itu lebih kepada sistem perekonomiannya yang mengelola itu lebih kepada pihak swasta. Sedangkan pemerintah itu tidak terlalu banyak terlibat. Mereka jadi hanya mengawasi dan memfasilitasi. Jadi sejak itulah kemudian dibuka tuh lahan-lahan di Indonesia itu disewakan, boleh dibeli untuk pengusaha-pengusaha swasta di Eropa. Berarti ada semacam liberalisasi ekonomi sebetulnya. Iya betul, karena makanya itu namanya sistem ekonomi liberal. Gitu. Jadi ya di situ mulai muncul tuh investasi swasta pengusaha-pengusaha Eropa bikin pabrik, bikin perkebunan ya kan, terutama ketika itu yang paling laku ya industri gula gitu kan. Akhirnya itu masyarakat kita yang tadinya dia jadi petani atau punya kebun sendiri, ini tanahnya itu harus disewakan atau ada juga yang dibeli gitu kan oleh pengusaha. Ke perkebunan besar itu ya. Betul. Sehingga mereka ya kehilangan pekerjaan. Betul. Tadinya kan mereka petani, bertani atau berkebun, hasilnya mereka konsumsi sendiri ya kan. Betul. Tapi ketika tanah mereka sudah dibeli atau disewakan dalam jangka puluhan tahun, ya mereka otomatis nggak punya penghasilan, dan mereka mau nggak mau harus kerja di perkebunan atau pabrik-pabrik yang dibangun oleh pengusaha Eropa itu. Ini ada pergeseran pencarian nafkah kira-kira gitu lah ya. Dari petani menjadi buruh akhirnya. Di sini kelas buruh itu muncul. Akhirnya muncullah di situ kelas buruh ya kan. Kalau buruh itu kan ya mereka nggak punya modal lah ya, kalau istilah Karl Marx itu. Mereka cuma punya tenaga, mereka cuma punya waktu, ya mereka bekerja kepada majikan-majikan nih yang punya pabrik, yang punya perkebunan gitu kan. Nah, disitulah mulai muncul kelas-kelas buruh, dan seiring berkembangnya teknologi juga akhirnya muncul pabrik-pabrik yang lain ya, pabrik pakaian, pabrik kereta gitu kan. Saat itu kan juga mulai muncul ya alat transportasi yang lebih modern. Kereta itu kan mulai dibangun besar-besaran tuh, terutama di pulau-pulau Jawa. Dan itu untuk melayani perkebunan gula sebetulnya. Dan itu juga ada kaitannya untuk membawa
gula dari pedalaman ke pelabuhan. Iya, benar-benar. Termasuk di pelabuhan-pelabuhan itu nanti juga muncul tuh kelas-kelas buruh di sana. Buruh pelabuhan Iya, gitu betul. ya. Iya, iya. Nah, tapi pada awalnya itu buruh itu sebenarnya ada buruh pribumi, ada juga buruh Eropa juga banyak di Hindia Belanda itu. Nah, statusnya tentu berbeda antara yang pribumi dan Eropa, karena pada masa itu kan status kelas keluarga negaraan aja kan berbeda ya. Betul. Kalau zaman kolonial itu kan ya kelas 1 itu ya orang Eropa, Betul. kelas 2 itu ya orang-orang asing timur asing, ya kan, India, Arab, Jepang. yang 3 itu baru pribumi iya. gitu. Nah, termasuk di lingkungan buruh pun juga sama seperti itu. Buruh-buruh Eropa itu jadi kastanya nggak sama nih ceritanya? nggak sama. Pertama gajinya beda, yang kedua jenis pekerjaannya juga beda. Kalau buruh Eropa itu ya pekerjaannya ya pekerjaan yang kelas tinggi lah. Klerik-klerik gitu lah ya. Kalau buruh-buruh pribumi itu ya lebih buruh-buruh kasar ya kan. Tenaga gitu ya. Betul. Dan apalagi gaji yang diberikan itu juga berbeda. Meskipun terkadang ada juga yang pekerjaannya itu job desk-nya mungkin sama bebannya gitu. Nah, dari sinilah kemudian muncul tuh kelas buruh di Hindia Belanda. Nah, apalagi momentumnya itu kan di abad 19 atau awal abad ke-20 di Eropa itu kan juga mulai muncul gerakan-gerakan buruh ya. Karena ya ada faktor gerakan sosialisme atau gerakan yang dibangun oleh Karl Marx ya kan, komunisme di luar negeri. Iya, di Eropa sana. Ada yang bawa ke sini berarti. Dan ada yang bawa ke sini karena ini kan banyak juga buruh-buruh Eropa ya. Jadi memang pada awalnya itu organisasi buruh di Hindia Belanda yang mendirikan itu ya orang-orang buruh Eropa gitu. Orang sosial demokrat atau sosialis lah ya di sana ya. Jadi sebenarnya awalnya itu ada juga mereka yang mendirikan organisasi buruh dari kalangan buruh Eropa ini karena mereka sebenarnya ditakutkan khawatir pekerjaan mereka ini nanti diambil alih oleh buruh pribumi gitu kan. Jadi kesadaran mereka berkumpul ketakutan oleh direbut pekerjaannya sama buruh gitu. Karena kan pengusaha Eropa atau majikan Eropa yang ada di sini mereka mikirnya bayar lebih murah gitu ya? Lebih murah bayar orang-orang pribumi. Karena kebutuhan hidupnya mereka lebih murah juga ya kan, lebih kecil. Dengan pekerjaan yang sama, buruh pribumi itu bisa lebih murah gajinya. Kosnya lebih murah ya. Makanya kan kenapa nanti ada juga politik etis ya kan, membangun sekolah, pendidikan untuk masyarakat pribumi. Yang tujuannya juga kan agar mereka jadi pekerja yang lebih terampil, kan sebagai juru tulis atau sebagai pegawai administrasi dan seterusnya. Nah, ini pekerjaannya orang-orang buruh Eropa nih ceritanya. Yang awalnya orang Eropa doang kan yang bisa nulis, yang bisa baca Latin atau bahasa Belanda. Nah, ini kemudian orang-orang pribumi mulai banyak nih yang masuk ke sekolah-sekolah seperti itu dan mereka lebih terampil. Nah, itu ada juga kekhawatiran di kalangan buruh Eropa. Wah, mereka mulai bisa tergantikan nih. Akhirnya ya di sisi lain ya karena mereka meskipun Eropa tapi kan mereka statusnya juga buruh. Sehingga mereka punya konflik kepentingan dengan pihak majikan juga meski sesama Eropa. Ini mulai ada berarti kesadaran berkumpul dulu lah gitu ya. Iya, pada awalnya organisasi dari buruh Eropa. Tapi kemudian gimana ini bisa menular ke buruh-buruh pribumi lah, katakanlah ada gerakan buruh jadi yang lebih teratur, tertata lah gitu ya. Nah, pada awalnya ya buruh-buruh pribumi itu sebenarnya yang mengikuti serikat buruh yang didirikan oleh buruh-buruh Eropa itu. Ya, jadi mereka ikut di sana meskipun belum semuanya memiliki kesadaran untuk berkumpul ya, untuk berserikat gitu kan. Begitupun aksi-aksi yang dilakukan itu belum terlalu banyak gitu. Mereka hanya mengadakan perkumpulan untuk solidaritas, kalau ada kesusahan ditolong gitu kan. Jadi kalau awal tahun 1900-an itu belum ada aksi-aksi buruh lah katakan. Pemogokan gitu belum ada ya. Baru ada aksi-aksi yang lebih katakanlah lebih radikal gitu ya. Itu baru nanti ketika tokoh-tokoh sosialis dari Belanda itu datang. Snifflit misalnya. Snifflit ya kan, terus ada Bars, Arthur Bars, dan lain-lain itu kan yang mendirikan ISDV gitu. Iya betul. Nah, jadi baru setelah kehadiran tokoh-tokoh sosialis dari Belanda itulah kemudian nanti gerakan buruh itu mulai lebih populer karena mereka lebih banyak melakukan aksi-aksi yang berani lah untuk menuntut kesejahteraan gitu. Memang aksinya apa aja sih? Misalnya mereka nih apakah cuma pemogokan atau gimana? Banyak sih ya. Pasti melakukan pemogokan itu adalah hal yang pasti gitu kan, karena senjata buruh itu kan kalau kata tokoh-tokoh sosialis itu ya melakukan aksi pemogokan untuk
biar orang kelas majikan ini paham lah bahwa mereka tidak bisa menjalankan produksinya tanpa bantuan buruh gitu kan. Betul. Maka ada aksi-aksi pemogokan umum, terus tentu saja melakukan pertemuan-pertemuan umum ya kan, untuk propaganda, untuk gitu ya, pendidikan politik kesadaran kepada para buruh gitu kan. Rapat-rapat akbar gitu misalnya gitu. Atau ada juga melakukan advokasi secara langsung, karena kan banyak juga kasus-kasus yang dimana buruh itu kemudian kadang dipecat begitu aja sama majikan, dan baru nanti mereka bantu upayakan secara hukumnya seperti apa gitu kan. Ada juga yang mungkin menuntut, wah ini gajinya terlalu kecil ya kan, nanti dari perkumpulan serikat buruh itu baru kemudian disampaikan langsung nih kepada pihak majikan, kepada pemerintah setempat ya kan, yang membantu memfasilitasi. Jadi mulai saat itulah kemudian mulai banyak berkembang tuh organisasi serikat buruh. Kalau awalnya itu kan mungkin hanya di beberapa bidang industri aja ya, misalnya buruh kereta api ya kan, ada VSTP di Semarang gitu kan. Nah, VSTP itu juga awalnya kan didirikan oleh buruh Eropa kebanyakan gitu. Tapi nanti kemudian tahun 1913 Nafit datang dan gabung tuh. Ya di situ dia mulai mempengaruhi tuh orang-orang pimpinan VSTP agak menerima ideologi sosialisme, Marxisme gitu kan. Sehingga VSTP itu kemudian nanti berubah menjadi lebih radikal dan lebih menerima buruh-buruh pribumi. Memberikan kesempatan katakanlah gitu ya. Ini mereka jadi naik kelas nih, buruh pribumi jadi termasuk dianggap setara dengan buruh Eropa. Karena gitu. tadinya kan mereka sangat eksklusif banget nih untuk kelas Eropa ya kan. Tapi setelah Nafit datang, akhirnya mencoba lebih dibuka lah, karena ya sesama kelas pekerja tidak boleh ada perbedaan status seperti itulah ya kan. Hingga akhirnya nanti lama-kelamaan justru buruh pribumi lah yang lebih banyak di organisasi VSTP itu. Dan ada banyak juga sih organisasi buruh yang lainnya ya kan, ada buruh pegadaian ya kan, ada juga buruh gula ya kan, personil pabrik bon itu yang didirikan oleh Suryo Pranoto gitu. Dan ada puluhan lah di berbagai sektor, termasuk guru-guru sekolah. Ada guru-guru juga ada organisasinya. Gitu. Oke, tahan dulu Sab. Kita mungkin akan sambung ke bagian berikutnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita akan di episode berikutnya kita akan bahas gimana sih sebetulnya orang-orang pribumi ini, terutama bahkan tokoh Islam ya nantinya akan memegang peranan terhadap pembelaan kaum buruh gitu ya. Jadi buruh ini nggak identik dengan kiri banget gitu sebetulnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Makasih Sab. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.